Neng, kamu ini bener-bener ya? Apa sih mas? Kamu ini baru datang udah marah-marah aja. Ada apa? Itu tadi katanya ibu kesini minta uang sama kamu nggak dikasih. Oh ibu, iya tadi dia kesini. Dia minta uang. Ya nggak aku kasih lah. Kenapa nggak kamu kasih, Neng? Gimana kalau ibu butuh coba? Mana uangnya mas? Aku nggak punya uang. Lah, seminggu yang lalu kan aku ada ngasih kamu uang, Neng. Kamu ngasih berapa mas? 200.000 aku ngasih uang ke kamu itu, Neng. Masa iya lupa sih? Oh yang 200.000. Kamu ngasih seminggu yang lalu kan? Kamu kira kita makan selama ini dari mana mas? Kalau bukan dari uang itu? Ya kan bisa pakai tabungan kita dulu, Neng. Emang kita punya tabungan? Punya nggak? Kamu ngasih uang aja pas-pasan mas? Gimana kita mau punya tabungan? Itu mah kamunya aja yang boros, Neng. Nggak bisa ngatur duit. Apa mas? Aku yang boros. Makanya kamu kalau jadi suami tuh jangan taunya cuma ngasih doang. Ya terus aku harus gimana, Neng? Mas, ini tuh udah 2026 loh. Semua kebutuhan tuh udah pada naik. Kalau kamu nggak percaya, besok ikut aku ke pasar pagi-pagi. Kamu bawa uang 200.000. Kira-kira dengan uang segitu masih ada sisa nggak? Kalau masih ada sisa, sisanya kamu tabungin. Oke, aku setuju. Besok pagi aku ke pasar. Kamu nggak usah ikut, aku sendiri juga bisa kok. Mas, bangun mas, udah siang. Apa sih, Neng? Buruan sana ke pasar, nanti keburu rame. Yaudah, mana duitnya? Nih duitnya, sekalian sama list belanjaannya. Awas sampai ada yang kurang ya. Iya, well banget sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana mas belanjaannya? Aku bingung, Neng, mau beli yang mana dulu? Lah, bingung kenapa mas? Kan tinggal beli aja. Ya gimana nggak bingung coba, orang harganya nggak masuk akal semua. Nggak masuk akal gimana sih mas? Ya masa ayam sekilo aja 50.000, cabai sekilo 80.000, bawang merah sekilo 50.000, telur udah 30.000 sekilo. Itu aja udah habis 200.000, Neng. Belum lagi aku harus beli minyak, beli galon, beli gas. Ternyata sekarang apa-apa emang serba mahal ya. Nah itu kamu tahu mas, boro-boro mau nabung kan? Buat kebutuhan aja masih kurang. Iya, Neng. Sekarang apa-apa emang serba mahal. Kayak gitu kok kamu bilangnya aku boros. Laki-laki memang harus digituin, biar tahu rasa, biar nggak seenaknya bilang istrinya boros. Iya, Neng. Maafin aku ya. Sekarang aku paham kok. Iya, aku maafin. Loh, kok mati lagi kulkasnya? Ya Allah. Ya ampun, basi semua ini. Mana buat makan hari ini lagi? Kenapa, Neng? Kulkasnya dimatiin lagi, Mas. Semua bahan makanan kita basi semua. Mau makan apa coba kita hari ini? Ya udahlah, Neng. Mau gimana lagi coba? Nanti kita beli lagi aja. Masa tiap hari kita harus kayak gini terus sih, Mas? Mana hasil kerja kerasmu selama ini? Tiap hari kerja tapi nggak ada hasilnya. Makanya jadi orang tuh jangan boros-boros. Kasihan tuh istrimu. Jadi istri nggak becus. Aku tuh selalu cukup-cukupin uang yang kamu kasih loh, Mas. Aku nggak pernah hambur-hamburin. Bahkan kalau ada sisanya, aku bantu buat bayar listrik, buat bayar air. Iya, Neng. Aku tahu kok. Tapi kenapa sih, Mas? Kok aku selalu salah di mata bapak kamu? Aku tuh kayak kelihatan istri yang boros, tau nggak? Udahlah, Neng. Kita maklumin aja ya sifat bapak yang kayak gitu. Bapak tuh emang kayak gitu orangnya. Kalau bukan kita yang maklumin, siapa lagi coba? Kan nggak mungkin kalau bapak yang maklumin, Neng. Udahlah, mulai besok, mendingan kita pisah dapur aja. Biar kalian lebih mandiri. Tagihan listrik itu tiap bulan naik terus kalau satu dapur sama istrimu. Iya, Pak. Besok aku beresin deh dapur sebelah biar bisa kita pakai. Aku tuh capek loh, Mas. Tiap hari kayak gini. Kadang kulkas dimatiin, kadang lampu yang dimatiin. Aku tuh capek hati, Mas. Ya udah, Neng. Besok kan kita udah bisa dapur. Udahlah, nggak usah kau pikirin lagi ya. Aku juga udah pernah kok negur bapak. Tapi apa hasilnya, Mas? Bapak kamu masih kayak gitu kan? Udahlah, Mas. Aku udah nggak kuat kalau serumah terus sama bapak kamu. Mulai besok kita ngontrak aja lah. Iya juga ya. Kenapa aku nggak kepikiran dari dulu? Ya udah deh, nanti aku ngomong dulu sama mereka ya. Iya, Mas. Makasih ya. Pak, Bu, setelah kita pikir-pikir, kita mendingan ngontrak aja ya, biar lebih mandiri. Aduh, Nak. Kamu tuh kerja aja masih serabutan. Penghasilan aja belum pasti. Mau makan apa nanti anak istri kamu? Udahlah, Bu, biarin aja mereka ngontrak sendiri. Nggak usah dilarang-larang. Bapak kok gitu sih ngomongnya? Udah nggak apa-apa, Bu. Aku sama istri aku nggak apa-apa ngontrak aja. Jangan, Nak. Ibu khawatir sama kalian. Udah, Ibu tenang aja. Soal rezekimu udah pasti ada aja kok, Bu. Yang penting kan akunya mau kerja. Ya udah deh, Nak. Kalau ada apa-apa langsung kabarin Ibu ya. Iya, Bu. Ibu tenang aja. Kalau ada apa-apa, aku pasti langsung kabarin Ibu kok. Gara-gara Bapak ini, Ibu jadi jauh kan sama cucu Ibu?
Bang, bakso ya? Iya bang, tunggu bentar ya. Mas, masih lama nggak di kamar mandinya? Mas, Apa sih Neng, kamu heboh banget? Ada apa? itu loh mas, ada tukang bakso lewat. Aku mau minta uang 10.000 ya buat beli bakso. Duit terus kamu itu, dikira duit tinggal nyarok doang apa? Cuma 10.000 loh mas. Itu si abangnya udah berhenti di depan. Malu aku kalau nggak jadi. Ya nggak ada loh Neng, tinggal bilang aja nggak jadi. Kok kamu gitu sih mas? Udah sana bilangin, nggak jadi gitu. Ya udahlah, besok aku mau cari kerja aja. Cari kerja apa lagi sih Neng? Mau kerja apa kamu? Kerja apa aja lah mas, yang penting halal. Lebay bener sih kamu ini. Apa mas kamu bilang? Lebay. Aku cuma minta uang 10.000 loh mas. 10.000. Ya kalau nggak ada mau gimana Neng? Apa yang mau aku kasihin? Kemarin aku kerja, kamu suruh aku berhenti. Katanya biar fokus ngurus rumah, biar fokus ngurus anak. Tapi kok sekarang malah gini sih mas? Loh, ya iya kan, biar semuanya ada yang ngurus. Iya, aku nurut kan mas. Sekarang aku nggak punya penghasilan, aku nggak punya uang. Aku minta uang 10.000 ke kamu aja, aku harus ngemis-ngemis kayak gini mas. Dulu, waktu aku kerja, aku bisa beli apa aja mas yang aku mau. Sekarang, semua harus minta. Itu juga kamu jatah-jatah mas. Gimana sih mas konsepnya? Nggak boleh kerja tapi uangnya dibatesin. Aku ini istri kamu mas, berasa jadi pengemis tau nggak? Ada apa ini ribut-ribut? Ini loh bu, aku cuma minta uang 10.000 buat beli bakso, tapi nggak dikasih sama dia. Kamu ini kenapa kayak gitu sama istri kamu? Istri kamu tuh cuma minta uang 10.000 loh. Jangan pelit-pelit sama istri. Bukan pelit loh Bu, tapi emang uangnya nggak ada. Kalau masih bisa diusahain, ya usahain lah. Jangan malah seenaknya bilang nggak ada, nggak ada. Istri itu tanggung jawab kamu, nak. Bukan buat kamu tahan-tahan kemauannya. Aku juga nggak minta yang macem-macem kok, Bu. Aku juga minta yang sesuai sama kemampuan dia. Dengerin tuh, dia tuh nggak minta emas, nggak minta berlian kok. Kamu tahu nggak, kalau kamu pelit sama istri kamu, nanti rezeki kamu tuh jadi seret tau nggak? Tapi kalau kamu baik sama istri kamu, insya Allah rezeki kamu dilapangkan, nak. Iya Bu, aku salah. Yaudah nih, maaf ya tadi aku kebawa emosi. Aku cuma pengen dihargain, Mas. Bukan dikasih pas ada sisanya doang. Iya Neng, aku ngerti sekarang. Ya udah sana, beli baksonya 3 mangkok sekalian. Nanti aku yang bayar. Serius, Mas? Iya, sama es teh sekalian sana. Assalamualaikum. Lagi ngapain kamu Neng? Waalaikumsalam. Ini, Mas, lagi jemurin baju. Oh, Kamu kenapa? Kayaknya sumringah banget. jadi gini Neng ceritanya. Tadi aku dipanggil ke ruangan bos. Aku kira mau diomelin gara-gara ada kerjaan yang salah atau gimana. Taunya malah dikasih bonus. Hah? Serius, Mas? Dapat berapa? 10 juta Neng. Masya Allah. Banyak banget, Mas, bonusnya. Iya Neng, ini semua kan berkat doa kamu juga. Tuh udah aku transfer semuanya ke rekening kamu. Kenapa semuanya, Mas? Kan bisa kamu yang simpen dulu. Ya karena aku percaya sama kamu Neng. Selama ini yang bisa ngatur duit kan cuman kamu. Makasih ya, Mas. Oh iya, satu lagi Neng. Nih, Apa ini, Mas? udah kamu buka aja. Mas, ini bagus banget. Gimana, kamu suka nggak? Suka banget. Tapi kenapa mas kamu beliin aku yang kayak beginian? Kan emang kamu pantas dapat hadiah, Neng. Selama ini siapa yang nemenin aku waktu aku lagi susah? Kan kamu. Kamu juga yang selalu ngedukung aku. Aku jadi terharu mas dengernya. Romantis banget ya kalian. Ada apa ini? Pakai senyum-senyum segala. Gini, Bu. Tadi aku habis dapat bonus dari bos. Dapat bonus? Dapat berapa nak? Alhamdulillah, Bu. Aku dapat 10 juta. 10 juta. Pantes aja kamu beliin istri kamu hadiah. Enak banget ya jadi istri kamu. Udah nggak kerja, malah dapat transferan. 10 juta lagi. Bu, jangan kayak gitu dong ngomongnya. Kenapa? Salah. Ibu ini ibu kandung kamu, yang ngelahirin kamu, yang ngebesarin kamu sampai bisa kerja kayak sekarang. Harusnya kalau kamu dapat bonus gede, yang kamu pikirin itu ibu kamu, bukan malah istri kamu. Maaf bu, tapi kan sekarang Mas Agil udah punya tanggung jawab sendiri. Diem kamu, jangan kurang ajar sama orang tua. Kamu ini cuma menantu, gak usah ikut campur urusan anak sama ibunya. Cukup, Bu. Jangan marah-marahin istri aku sampai segitunya, Bu. Dia itu bukan orang lain. Dia itu istri aku, Bu. Jadi sekarang kamu belain dia? Kan emang kenyataannya kayak gitu, Bu. Dia itu istri aku. Kamu ini setelah menikah jadi berubah tau nggak? Tapi, Bu, tiap bulan juga aku ada kasih uang 3 juta loh buat ibu. Kamu kira cukup duit segitu? Ya lebih dari cukup lah, Bu. Kalau cuma buat kebutuhan ibu doang mah. Kalau kamu anak yang tahu balas budi, harusnya bonus segede gitu tuh dikasihnya ke ibu, bukan ke istri kamu. Maaf, Bu. Aku nggak bisa. Kenapa nggak bisa?
Ya karena aku punya keluarga yang harus aku prioritaskan, Bu. Gara-gara perempuan ini kamu jadi berani sama ibu? Udah cukup, Bu. Jangan terus-terusan nyalain istri aku. Semua keputusan ini, aku yang mutusin, Bu. Dasar anak durhaka. Kamu inget ya, Malin Kundang itu jadi batu gara-gara ngelawan sama ibunya, tahu nggak? Malin Kundang durhaka karena meninggalkan ibunya, Bu. Bukan karena bagian istrinya. Mas, aku jadi nggak enak sama ibu. Aku takut dia makin benci sama aku. Kamu denger ya, kamu itu nggak salah. Jadi kamu nggak usah takut. Tapi gara-gara aku, Mas, kalian jadi ribut kayak gini. Bukan gara-gara kamu kok, Neng. Ini cuma soal ibu aja yang belum menerima kalau aku ini udah punya keluarga. Tapi aku nggak mau, Mas. Hubungan kamu sama ibu jadi rusak gara-gara aku. Hubungan anak sama ibu itu nggak bakalan rusak cuma karena anaknya belajar tegas, Neng. Makasih ya, Mas. Udah selalu belain aku. Aku nggak ngebelain siapa-siapa, Neng. Aku cuma pengen menempatkan semua pada porsinya doang kok. Aku bangga, Mas, sama kamu. Aku juga bersyukur punya istri yang selalu ngertiin keadaan aku, Neng.